Kalau untuk pemula ya, karena kalau kita awal membuka usaha kan kita tidak mungkin dalam skala yang besar ya, dari dirintis dari awal. Kalau modal itu paling sekitar 60.000, nggak banyak. Perkenalan Mas, namanya siapa Mas? Nama, alamat, jenis usaha. oke, nama asli atau nama panggilan ini atau nama palsu? Terserah, terserah. Nama asli aja ya, karena biar masyarakat sekitar juga tahu. Nama saya Nartodi dan alamat Desa Ponowareng, RT 5 RW 1, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Untuk jenis usaha saya adalah bisa dilihat sendiri ya, banyak benang-benang, banyak ada sepatu juga. Tentunya usaha saya ini adalah usaha sol sepatu. Oke. Alasan kenapa memilih usaha sol sepatu ini Mas? Oke, usaha ini saya juga dari dulu pikir-pikir ya mau usaha apa. Saya juga sudah direkomendasi teman juga. Usaha ini itu usaha yang sekarang itu jarang digeluti oleh masyarakat, jarang diminati oleh pemuda ya. Pemuda ini sekarang lebih suka usaha-usaha yang milenial. Tapi saya lebih memilih usaha sol sepatu, usaha yang sekarang mungkin sudah ditinggalkan. Tapi usaha ini peluangnya sangat banyak sekali. Peluangnya banyak karena setiap orang itu mempunyai sandal dan mempunyai sepatu tentunya. Yeah. Tentunya satu orang itu punya lebih dari sepatu. Contohnya sepatu bola ada sendiri, sepatu futsal ada sendiri, sepatu bulu tangkis ada sendiri. Jadi untuk rusaknya sepatu itu yang jelas 1 tahun kalau dipakai terus pasti rusak dan pasti butuh jasa sol sepatu seperti saya ini. Berarti prospek ke depan bagus ya Mas? Ya? Iya, sangat bagus karena pelakunya sedikit, targetnya sangat besar. Iya, betul. Ya. Lalu menjalankan usaha sol sepatu ini sudah berapa lama Mas? Saya sih baru sekitar 2,5 tahun ya dari saya belajar. Saya dulu juga belajar di orang yang sudah pro, sudah 30 tahun menjahit sepatu. Kenapa saya belajar? Karena saya ketika menjalankan usaha, saya juga harus sudah pro walaupun menjalankan masih pemula. Masih berapa minggu tapi saya juga harus pro. Jangan sampai kelihatan seperti pemula, apa tidak bisa. Pokoknya kita harus kasus apapun dalam sepatu, dalam sandal kita harus bisa. Demi kualitas ya Mas? Iya, demi kualitas. Tentunya juga untuk membuat kenyamanan pelanggan. Iya, betul. Ya. Bagaimana proses perjalanan dalam menjalankan usaha sol sepatu ini Mas? Proses dalam menjalankan usaha sol sepatu, prosesnya ya tentunya tidak mudah ya. Pertama kita juga perlu dikenal untuk kita harus promosi juga. Lika-likunya itu ya tidak mudah. Pokoknya kita harus promosi terus pengembangannya juga susah. Harus ya dari teman ke teman. Kita juga harus sekarang kan era digital, jadi kita juga harus masuk ke Facebook apa itu sosial media supaya cepat dikenal ke mana-mana begitu. Lewat YouTube juga ya Mas ya? Iya, lewat YouTube juga. Orderan dari YouTube dari mana aja Mas yang sudah masuk Mas? Kebanyakan masih dari Pulau Jawa, Jakarta, Bali, terus kemarin juga ada Bondowoso. Kalau dari luar pulau masih Medan sama lupa kemarin mana ya, Lampung ya. Yang batal order itu sekitar dari Samarinda, pokoknya dari Pulau Kalimantan sama Pulau Sulawesi itu batal order karena berat di ongkir.
selisih ongkir sama pengerjaannya itu ternyata mahal ongkirnya. Ya karena ongkir pulang pergi itu ditanggung sama pemilik sepatunya. Berarti sistemnya kalau dari luar kota itu ngirim sepatu lewat ekspedisi gitu Mas ya? Iya, lewat Berarti jasa pengiriman. Pengiriman dari customer ke Masnya ditanggung itu customernya, lalu pengiriman lagi dari Masnya ke customernya itu ditanggung siapa Mas? Ditanggung saya, cuma nanti pas transfer ke saya jadi ada total biaya penanganan dan biaya ongkir. Oh, berarti semua ongkir ditanggung pembeli? Iya, semua ongkir ditanggung, bukan pembeli, pelanggan. Pelanggan, iya. Dia. Padahal Masnya ini usahanya di desa, kenapa yang order dari luar kota bahkan luar pulau Mas? Efek YouTube Mas? Iya, karena itu memanfaatkan itu sosial media. Ya, luar biasa. Lalu itu Mas, kenapa namanya Sol Sepatu Ajaib Mas? Oh, nama ini ya, Sol Sepatu Ajaib ini ya. Ajaib. Saya itu udah riset berapa nama ya, banyak sekali, bahkan satu hari satu malam saya riset nama, banyak sekali daftar nama di list pikiran saya itu. Tapi saya pikir-pikir, saya karena usahanya namanya sol sepatu ya jangan jauh-jauh dari kata-kata sol sepatu. Kenapa ajaib ya? Karena saya pilih kata ajaib karena ajaib itu dari rusak menjadi betul ya, jadi yang tadinya tidak terpakai menjadi bisa dipakai lagi, jadi itu ajaib menurut saya. Gitu. Dari yang belum layak jadi layak Mas. Ya, betul. Berarti Masnya mencari nama ajaib ini di istikharoi juga Mas ya? Iya. Sholat malam Mas. Terus ini Mas, mohon maaf ini sebelumnya mau tanya ke omset Mas. Kira-kira dalam satu hari rata-rata sudah masuk berapa orderan Mas? Kalau itu tergantung pekerjaan ya, tergantung saya juga. Kadang kadang lagi lelah, kadang lagi semangat, itu beda-beda. Tapi kalau rata-rata saya pukul rata-rata berarti 15 pasang lah. 15 pasang per hari. Iya. Untuk biaya per pasang berapa Mas? Per pasang itu juga tidak sama. Jadi tapi kalau dipukul rata-rata ya 15.000. Cuman itu tiap daerah beda ya. Cuman ini tarif saya di daerah di Kabupaten Batang. Mungkin di Jakarta mungkin beda lagi, mungkin bisa nyampe 20-30 ya. Ini saya ngomong di daerah saya ya. Ini bukan tarif sesungguhnya, bukan tarif rata-rata per daerah itu, bukan, karena kebijakan di daerah itu kan beda-beda, UMR beda-beda, jadi tergantung daya kebutuhan dan daya pendapatan daerah juga. Ini termasuknya murah Mas? Ya, termasuknya murah kalau dibandingkan di kota-kota. Kalau sebulan berarti omset udah jutaan Mas? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah Mas. Tepatnya ya kisaran berapa Mas? Kisaran berapa Mas? Kepala 5 atau kepala 6 Mas? Ya. Rata-rata 5 juta Mas? Iya, rata-rata. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk modal Mas, kira-kira dulu modal berapa Mas? Kalau untuk pemula ya, karena kalau kita awal membuka usaha kan kita tidak mungkin dalam skala yang besar ya, dari dirintis dari awal. Kalau modal itu paling sekitar 60.000, nggak banyak. 60.000 udah bisa membuka usaha sol sepatu. Ya tentunya belum punya tempat seperti ini ya, masih di emperan atau di mana, pokoknya cuman modal 60.000 kita sudah bisa membuat usaha. Yang kita butuhkan adalah dari 60.000 itu paling benang seperti ini ya. Kita cuman butuh benang ini, benang hitam sama benang putih, ini sudah cukup untuk membuat usaha. Dan benang ini benang bujir ini namanya, atau benang rambi kalau di sini. Ini benang yang ini kaku, kalau yang ini benangnya lentur. Cuman dan modal alat pemotong kita cuman butuh cutter sama gunting udah cukup. Cutter sama gunting udah cukup untuk menjalankan sebuah usaha ini. Terus lem, cuman kita butuh lem ini. Pasti tahu lah lem ini harganya berapa. Ini sekitar 6.000 atau 7.000, ini sekitar 10.000, jadi murah banget. Gunting juga harganya 5.000 ya. Untuk benang tadi harganya 10 ribuan. Dan ini jarum ini kalau kita tangan kita kreatif ya, kita jarum ini cuman beli ininya saja ya. Ini pakai jari-jari payung bisa, pakai jari-jari sepeda bisa ya.
Dan ini kayu ini saya juga ini ambil ranting di belakang rumah, ini kayu ini saya buat sendiri jarumnya, dan dari hasil tangan kreatif kita bisa mendapatkan pundi-pundi rupiah ya, cuman modal seperti ini. Jadi hanya dengan 60.000 rupiah ya kita bisa membuka usaha ini. Tapi kalau semakin lama kita harus tingkatkan juga, kita juga harus punya tempat, kita juga harus punya benang yang banyak seperti ini, kita juga harus punya seperti ini, kita harus punya modal-modal seperti ini ya, telapak atau outsole, ini namanya outsole apapun. Tapi itu nanti ya, untuk modal awal cuman 60.000. Kalau sudah seperti saya ini modalnya sekitar 8 jutaan ya. Dari isinya juga banyak, mungkin Mas bisa disut. Di sini ada ya perlengkapannya, harus ada jamnya, harus ada musik lah ya buat pendukung kita kerja, harus ada apalah pokoknya pelengkap. Di sini ada lampu, ada listrik ya. Jadi untuk kita menjadi seperti ini butuh banyak. Tapi kalau untuk pemula ya, merintis itu kita tidak perlu besar-besar. Yang penting apa? Yang penting kualitas kerjaan kita itu bagus ya. Kualitas kerjaan itu kuat ya. Jadi kita semakin banyak pelanggan. Kalau semakin banyak pelanggan, kita semakin banyak modal, dan kita bisa mengupkan usaha kita untuk jadi kita punya duit, kita tabung untuk membuat usaha kita semakin besar. Jadi seperti itu, Mas. Berarti tidak ada alasan kalau mau berwirausaha, tidak ada alasan tidak punya modal ya Mas? Iya, tidak ada alasan. Mulai dulu ya Mas? Iya, 60.000 itu bisa pinjam teman, bisa pinjam tetangga. Iya. Iya, simpel. Iya. Terus ini yang terakhir Mas, tips dan trik dalam berwirausaha supaya biar sukses Mas. Tips dan trik ya, yang jelas itu sabar, ulet, dan kita harus pro dalam melakukan sebuah usaha. Jangan kita langsung terjun di dunia usaha tapi kita tidak tahu usaha yang kita jalani apa. Kita harus riset ya, kita harus tanya-tanya ke kita. Seumpama saya ini mau usaha ke sepatu atau usaha manapun, kita harus riset ke atau studi banding ke orang yang sudah menjalankan usaha, bagaimana caranya kita. Jadi kita punya acuan untuk menjalankan usaha tersebut. Karena kalau tidak seperti itu, kalau kita main-main nanti hasilnya juga akan main-main. Kalau kita benar-benar kita tekuni ya, kita ulet, kita sabar walaupun sepi pelanggan, tapi kita harus benar-benar berusaha keras ya. Jadi seperti itu. Dan ya yang saya bilang tadi, sekarang era digitalisasi, eranya sekarang orang pengen sesuatu tapi tidak mau keluar rumah, tidak mau kemana-mana. Orang sekarang itu praktis, maunya simpel. Jadi tips dan trik saya adalah kita harus mengikuti zaman. Jadi usaha apapun kita harus mengikuti zaman. Usaha sol sepatu ini kalau di kalangan di kalangan masyarakat atau pemuda itu terbilang mungkin rendah ya, usaha rendah. Tapi kita ubah sedikit lah. Jangan sol sepatu yang seperti keliling, jangan yang seperti atau mungkin yang kita manual di pasar-pasar gitu, jangan ya. Kita ubah sol sepatu online itu kelihatannya lebih keren gitu. Untuk seorang pemuda itu lebih keren ya, dan itu juga mengikuti era zaman sekarang. Jadi mungkin orderannya bisa ya dari mana-mana seperti itu. Ini sangat menginspirasi banget Mas untuk pemuda-pemuda yang lain, yang dimana kebanyakan orang itu menganggap usaha sol sepatu ini remeh dan tidak menghasilkan, tapi Masnya membuktikan bahwasanya apapun usahanya, jika itu benar-benar halal, bisa menghasilkan yang di atas rata-rata. Oke Mas, terima kasih atas informasinya. Oke. Sukses selalu. Amin. Semoga lancar dan lancar berkah. Amin. Ya, terima kasih Mas.